Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Akmal Panur Rahman, PM 2021911178. Sini saya akan memaparkan salah satu tugas makalah tentang pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Salah satu capaian tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Pak Depri Mulyana MPD. Langsung saja pada inti bab pertama ada pendahuluan tentang makalah pengelolaan kurikulum satuan pendidikan ini. Melihat dari aspek perkembangan hidup dunia ini, pada pendidikan khususnya aturan belajar mengajar, yang mana aturan belajar mengajar ini dikaitkan dengan nama kurikulum. Makna dari kurikulum sendiri yaitu suatu sistem yang mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan erat dan menunjang satu sama lain. Nah, komponen kurikulum tersebut juga dari tujuan materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Dalam bentuk sistem kurikulum ini juga akan selalu berjalan menuju suatu tujuan pendidikan dengan adanya saling kerjasama antara subsistemnya. Pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tentu sehingga menghasilkan produktivitas siswa belajar bagi siswa. Dan di sini kami berniat untuk membuat satu makalah yang berjudul pengelolaan kurikulum satuan pendidikan. Rumusan masalah pada makalah kurikulum satuan pendidikan. Yang pertama ada apa definisi kurikulum menurut para ahli. Yang kedua ada apa yang dimaksud dengan pengelolaan atau manajemen kurikulum. Yang ketiga ada prinsip fungsi manajemen kurikulum. Dan juga 4 apa yang dimaksud dan tahapan dan komponen kurikulum. Langsung saja. Menurut para ahli, definisi kurikulum di sini yang pertama ada secara umumnya kurikulum ini adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan pada peserta didik pelajaran dalam suatu prodi penjenjang pendidikan. Ada juga menurut saya akan membacakan salah satu menurut ahli, yaitu menurut KRJF tahun 1968. Kurikulum ini adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok baik di sekolah maupun di luar sekolah. Materi yang kedua ada pengelolaan manajemen kurikulum, yaitu dalam memecahkan manajemen pendidikan ini sendiri dilihat dari sudut pandang kerja objek. Pertama dilihat dari manajemen pendidikan seluruh negara, yang kedua manajemen pendidikan suatu provinsi, ketiga manajemen pendidikan suatu kabupaten atau kota, yang keempat manajemen pendidikan satu unit kerja, yang mana dalam satu unit kerja ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pembelajaran, 2 bahan belajar yang diajarkan, yang 3 penerimaan pelajaran, dan yang terakhir ada ruang lingkup menurut objek garapan. Materi yang selanjutnya ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Nah, prinsip manajemen kurikulum di sini diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum berikut ini, yaitu yang kita perhatikan. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua demokratisasi, yang ketiga kooperatif, yang keempat aktivitas dan efisiensi, dan juga fungsi manajemen kurikulum di sini. Pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau tujuan bagi kurikulum itu
berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar dan pembelajaran bagi sekolah maupun bagi pengawas, berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Selanjutnya ada tahapan dan komponen kurikulum. Tahapan kurikulum di sekolah atau di madrasah meliputi beberapa berikut. Yang pertama ada tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan juga tahap penilaian. Nah, kurikulum juga memiliki 5 komponen utama, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Mungkin kesimpulan pada makalah kurikulum satuan pendidikan ini, kita simpulkan makna dari kurikulum adalah mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan, penyusunan perangkat mata pelajaran disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Semoga dengan saran pada makalah ini, semoga dengan adanya makalah ini para pembaca bisa lebih mengetahui tentang pengolahan kurikulum dan khususnya pada kita bagi yang akan menjadi calon guru, semoga bisa menjadi bahan pelajaran yang baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.